Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam hadis Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dengan itu dia mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan, dari hadis yang mulia ini kita bisa memetik pelajaran. Annahu la yakfi fil iman an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi. Bahwasanya tidak cukup dalam iman hanya ucapan, tanpa ada keyakinan hati. Kahalil munafikin. Sebagaimana keadaan orang-orang munafik. Kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah, orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan la ilaha illallah dan mereka pun tahu artinya, namun hati mereka tidak meyakininya, hati mereka menolak. Maka hadis ini bermakna la ilaha illallah tidak boleh sekedar diucapkan, tapi harus diamalkan. Ia betagi bidzalika wajhallah, dengan ucapan itu dia mencari wajah Allah, berarti dia ada usaha, dia amalkan, bukan sekedar dia ucapkan. Dan meyakini kebenarannya bagian dari pengamalan. Oleh karena itu bentuk pengamalan terhadap la ilaha illallah ada 3. Yang pertama, diucapkan dengan lisan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah juga menegaskan, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqadu min ghairi nutqin kahalil jahidin. Bahwasannya hadis ini juga menunjukkan tidak cukup dalam iman hanya diyakini tanpa diucapkan. Dalam keadaan seseorang itu mampu mengucapkan, sebagaimana keadaan orang-orang yang menentang, yang tidak mau beriman kepada la ilaha illallah. Yang kedua, meyakini kebenarannya, yaitu meyakini makna yang terkandung di dalamnya, bahwa la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang munafik, hanya mengucapkan tapi dia masih membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Sehingga orang-orang munafik itu memiliki loyalitas kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Mereka tidak berlepas diri dari orang-orang kafir, karena mereka juga tidak berlepas diri dari penyembahan kepada selain Allah atau dari agama selain Islam. Yang ketiga, pengamalan dengan anggota tubuh. Maksudnya, semua amalan anggota tubuh kita, semua bentuk ibadah hanya kita persembahkan kepada Allah yang satu saja. Tidak boleh kita berikan sedikit pun kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Amwah